wabarakatuh. Halo sanak segalanya, perkenalkan saya Tiara Destarina dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM A1C024007 dari kelas 1B dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristilaw. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Materi yang pertama, filsafat pendidikan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai definisi filsafat pendidikan, landasan dasar filsafat pendidikan, aliran-aliran filsafat pendidikan, dan juga penerapan filsafat pendidikan. Yang pertama, definisi filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, tujuan, dan proses pendidikan, berfokus pada analisis kritis terhadap berbagai aspek pendidikan, termasuk hubungan pendidik dan peserta didik, serta nilai-nilai yang mendasari pendidikan. Selanjutnya, landasan dan konsep dasar filsafat pendidikan. Pengertian, filsafat pendidikan berasal dari bahasa Yunani filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Hubungan filsafat dan pendidikan. Filsafat dan pendidikan mempunyai hubungan yang sangat erat karena filsafat memberikan dasar bagi teori pendidikan, membantu dalam pengembangan kurikulum, dan mengarahkan praktik pendidikan dengan memberikan pedoman dalam menyelesaikan masalah pendidikan yang kompleks. Pemikiran para filsuf. Plato memandang pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal. John Dewey, pentingnya pengalaman dan interaksi sosial dalam proses pendidikan. Paulo Freire, mengkritik pendidikan yang bersifat bank di mana guru hanya mentransfer pendidikan ke murid. Selanjutnya, aliran-aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafat pendidikan ada idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan konstruktivisme. Yang terakhir, penerapan filsafat pendidikan. Yang pertama, pentingnya penerapan filsafat pendidikan. Salah satunya memberikan landasan untuk menentukan tujuan, metode, dan nilai-nilai dalam proses pendidikan. Penerapan filsafat pendidikan di Indonesia yaitu mengadopsi filsafat sebagai dasar pendidikan yang mengakomodasi pluralitas dan keragaman sebagai nilai-nilai fundamental. Bentuk implementasi dari filsafat pendidikan yaitu penerapan nilai idealisme, kurikulum berbasis karakter, metode pembelajaran interaktif, dan pendidikan holistik. Materi yang kedua, teori manajemen pendidikan. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai pengertian dari teori manajemen pendidikan, teori manajemen klasik, teori manajemen neoklasik, dan penerapan teori manajemen pendidikan. Yang pertama, pengertian teori manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah seni mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola pendidikan. Selanjutnya, teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik mempunyai beberapa prinsip dasar yang penting dalam pengelolaan pendidikan, yaitu pengorganisasian, pembagian kerja, hierarki, pengawasan, dan kontrol. Ada pula teori manajemen neoklasik, menekankan pada pentingnya aspek manusia dalam pengelolaan pendidikan. Beberapa poin utama dalam aspek tersebut yaitu: yang pertama, fokus pada manusia. Yang kedua, komunikasi dan kerjasama. Yang ketiga, kepemimpinan. Dan yang keempat, adaptasi dan flexibility. Terakhir, penerapan teori manajemen pendidikan. Yang pertama, memberikan kerangka kerja sistematis untuk mengelola sumber daya kependidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, membantu lembaga pendidikan menghadapi tantangan dan perubahan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kesimpulan yang dapat diambil dari video kali ini adalah filsafat pendidikan merupakan usaha untuk memahami hakikat pendidikan dari berbagai segi, termasuk nilai-nilai yang mendasari praktik pendidikan. Dan juga teori manajemen pendidikan menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan pendidikan.